Kalau sampean kepengen mencaci maki siapapun, lebih baik sampean arahkan ke saya aja udah. Itu yang pro Ba'alwi mau nyaci maki, yang anti caci maki saya saja. Yang anti Ba'alwi mau nyaci maki yang pro Ba'alwi, saya aja caci maki sudah. Sebab kalau sampean mencaci maki sama sampean, itu nanti balas-balasan mangkel nggak selesai-selesai. NU ini adalah jam'iyatun mubarakatun. Jam'iyatun mubarakatun. Organisasi yang penuh keberkahan. Insya Allah pada saatnya semua warga NU akan sepaham dengan kita semua bahwa Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira secara kelembagaan PBNU pada hari ini tidak ada kata menolak tesis saya, walaupun memang belum ada kata menerima tesis saya. Tidak ada. Ada beberapa tokoh di PBNU hari ini yang mengatakan terlihat nampak berseberangan, itu kan cuma satu orang. Yang jelas-jelas itu beliau menolak. Itu pun beliau menolak bukan pada isi daripada tesis saya. Yang beliau tolak itu adalah karena menurut beliau saya kelihatannya maksa orang untuk mengikuti saya bahwa Ba'lawi ini bukan turunan Nabi. Gus Fahrur itu mengatakan bahwa dia bukan menolak isinya, tapi menolak saya kelihatannya memaksa orang untuk percaya bahwa Ba'lawi itu bukan turunan Nabi. Yang dia inginkan katanya kalau sudah buat tesis membatalkan, ya udah, orang mau percaya mau tidak itu biasa perbedaan pendapat. Nah, itu di situ. Padahal memang saya ketika mengatakan bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi, tidak ada memaksa orang. Misalnya Kiai Wahid, kalau nggak percaya awas, nggak ada itu. Adapun ketika terjadi sebuah dinamika dalam forum diskusi, yaitu adalah penguatan dan pendalaman dari materi yang sedang dibahas. Misal ketika terjadi, saya mengatakan hakul yakin bahwa para Ba'lawi Habib ini bukan turun Nabi. Itu adalah dinamika dalam sebuah forum, baik dalam sebuah debat, diskusi maupun dalam ceramah. Untuk apa? Agar orang-orang mengetahui kadar keyakinan kita terhadap apa yang kita teliti. Karena orang, terutama orang awam-awam, itu tidak bisa meneliti seperti para kiai. Kiai kan bisa baca kitab. Ketika saya menyebutkan kitab, dia bisa verifikasi kitabnya. Benar nggak apa yang saya sampaikan? Saya sebutkan ini ke dalam kitab anu, dia bisa pelajari. Oh benar. Dalam kitab anu, oh benar. Oh dalam kitab anu, oh benar. Tapi untuk masyarakat awam yang lain cukup dengan kata-kata bahwa saya bertanggung jawab dunia dan akhirat, bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi. Jadi ada apa namanya itu perbedaan di dalam tekanan dalam bagaimana kita memberikan sebuah keyakinan kepada apa audien bahwa apa yang kita teliti ini berdasarkan daripada keyakinan secara ilmiah yang saya yakini. Itu. Jadi itu di PBNU itu. Bahkan saya apa namanya itu kan di PBNU masih teman-teman di LBM itu banyak yang mendukung, bahkan ada yang mengatakan hampir 98% mereka semua mendukung, dari bahwa memang harus ada verifikasi bagi setiap saja orang yang mengaku keturunan Nabi, dan bahwa tes DNA itu presisi di dalam menentukan dia keturunan garis laki seseorang di masa lalu ataukah bukan. Adapun pernyataan orang tua kita Rais Am Kiai Miftahul Akhyar
itu beliau menegaskan bahwa itu bukan pernyataan seorang rais am. Beliau sendiri yang mengatakan itu, katanya pernyataan saya sebagai Miftahul Akhyar. Coba masih ada pidatonya itu dalam rekaman pengajian beliau setiap hari Jumat, pengajian hikam, bahwa pernyataan itu bukan pernyataan beliau sebagai seorang rais am, tapi beliau itu pernyataan sebagai seorang ilmuwan Miftahul Akhyar. Itu menurut kata-kata beliau sendiri ya. Jadi orang tua kita Kiai Miftahul Akhyar ya sama dengan kita. Kita sebelum ada orang, misalnya saya sebelum meneliti itu, bahwa ya Habib ini turunan Nabi. Rumah saya itu ya sering didatangi Habib-Habib walaupun tidak dawir. Karena ada seorang Habib punya nenek ya masih keluarga. Dulu itu masih neneknya ya orang sana, orang kampung saya. Jadi sering ada Habib-Habib yang di rumah. Kemudian hari ini pun ada Baklawi yang tetangga saya. Ya tidak ada apa-apa. Bahkan ketika apa namanya itu ada masalah pribadi, dia dengan tetangganya di perumahan ngontrak itu mau diusir sama tetangganya karena musuhan pribadi. Kakak saya yang ketua MUI Kecamatan Kresek yang membela dia. Tiap hari itu Baklawi itu nongkrongnya di material paling besar di Kresek yang kakak daripada ibu saya, namanya material Pasir Indah. Itu tiap hari Baklawi itu nongkrongnya di situ, temenan dengan apa namanya anak daripada kakak ibu saya itu. Jadi tidak ada masalah kalau misalnya apa namanya urusan secara kemanusiaan. Yang jadi masalah adalah ketika dia mengaku keturunan Nabi kemudian minta uang dengan memaksa dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada urusan pribadi di dalam masalah penelitian nasab para kabaib ini. Ketika kita sudah mengetahui bahwa seseorang ini adalah bukan turun Nabi, hukumnya wajib bagi siapa saja untuk memberitahu kepada yang lainnya. Hanya itu saja beban saya untuk mau pergi lama-lama ini beberapa hari meninggalkan santri saya, karena sebuah kewajiban ketika kita telah memberikan sebuah kesimpulan dan kita juga setelah meyakini seyakin-yakinnya mereka bukan keturunan Nabi, kemudian banyak saudara-saudara kita terutama kiai-kiai di kampung-kampung yang mendapat mudarat dari pengakuan mereka itu, karena kita semua pengen mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kan. Akhirnya dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk kepentingan mereka dengan pengakuan mereka. Maka dengan adanya apa sahabat-sahabat PWI dari Banser yang luar biasa setiap hari, tambah ini mereka tugasnya itu adalah untuk menjaga orang-orang pejuang-pejuang yang sedang berjuang, yang bukan hanya saya, sudah banyak sekarang yang berani untuk mengatakan baik di media sosial maupun di pengajian-pengajian yang ketika dianggap tidak sejalan dengan para kabaib itu mukibinnya datang kan, itu PWI di situ langsung apa namanya melindungi. Lain ini tugas yang sangat apa namanya mulia dari PWI dari Banser di seluruh Indonesia ini sekarang, mulai walaupun paling masif di Pulau Jawa, paling masif lagi itu adalah di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini paling hebatnya mungkin di Jawa Tengah ini Solo Raya dan Banyumas Raya ini, Purbalingga, Banyumas ini luar biasa. Jadi prototipe daripada perjuangan kita hari ini. Kalau dulu perjuangannya langsung dengan perjuangan senjata, sekarang perjuangannya dengan perjuangan pemikiran. Termasuk Kiai Sahal ini perjuangan pemikiran, perjuangan dana, perjuangan mungkin akan banyak orang yang mukibin itu nanti mencela mencaci, itu harus siap ya. Jangan senyum-senyum aja ini. Saya itu wajah saya udah nggak ada rupa orang itu di Facebook itu. Saya biasa-biasa aja karena saya menganggapnya itu wajar. Seorang Nabi Muhammad SAW saja itu kan luar biasa. Innahu sahirun kadzab dan lain sebagainya. Ada lagi sahirun majnun kan, gila dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang semacam itu pasti akan ada konflik, walaupun sekecil-kecilnya pun akan ada konflik.
Ya semacam ini konfliknya. Mertua dengan menantu, mertuanya dukung saya, menantunya belum. Atau sebaliknya, mertuanya dukung Khabib, menantunya dukung saya. Jadi ada konflik sedikit. Itu pasti dalam kebenaran itu ketika diungkapkan akan terjadi clash. Nabi Muhammad siapa dulu itu yang saling tidak akur? Keluarganya Nabi. Abu Thalib, Abbas, Hamzah, ya kan? Abu Lahab, ya berbeda-beda. Yang langsung menerima hanya Hamzah, Sayyidina Hamzah. Abbas belum. Sampai perang Badar Sayyidina Abbas itu masih perangnya bersama Abu Sufyan, bersama Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian Sayyidina Abu Thalib sampai meninggal tidak terdengar beliau mengucapkan la ilaha illallah walaupun selalu mendukung. Jadi ada yang mendukung terus tapi nggak mau masuk PWI. Tapi mendukung, bahkan ngasih uang kalau ada acara PWI. Tapi belum pernah ngomong saya adalah percaya, saya yakinnya Ba'lawi itu bukan cucu Nabi, belum pernah ngomong begitu. Tapi kalau ada acara PWI, nih buat ini, ngasih aja sama ketua PWI Ki Ali Ridho tuh, ini 300.000, 400. Nah ini Abu Thalib itu. Abu Thalib itu tuh. Nah saya yakin orang tua kita di PBNU itu para aulia lah. Jadi apa? Para pemimpin NU itu kalau sudah diangkat di PBNU itu memiliki kelebihan. Dan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang tua kita itu mungkin itu yang terbaik pada saat ini. Itu yang terbaik untuk kita semua. Coba misalnya kalau baru misalnya 2 tahun yang lalu tesis saya ini PBNU dulu yang nerima, dikaji oleh PBNU, diputuskan betul Khabib ini bukan turun Nabi. Sedang di bawah orang belum paham apa yang akan terjadi. Bisa didemo betul-betul besar-besaran PBNU. Kemarin aja ada yang demo itu. Kalau kemarin urusannya urusan ecek-ecek gitu, urusan sedulur itu, biasa NU itu sedulur itu nanti beres lagi itu orang-orang sedulur semua. Urusan sedulur PBNU dengan warga NU, NU dengan NU tidak akan mengeluarkan mereka dari NU bagaimanapun konfliknya. Itu kehebatan orang NU. Konfliknya nggak bakal bikin PBNU tandingan kecuali Idrus Romli. Nggak ada. Sekarang pun Idrus Romli udah nggak berani ngomong NU garis lurus, nggak berani dia. Saya omongin terus ya NUGL. Wah enggak, kami enggak NUGL katanya. Mana katanya kitab sejamannya tentang NUGL. Emang enggak, tapi kan mereka bikin grup Facebook dulu. Grup Facebook NUGL, bikin sebuah web NUGL. Tapi hari ini mereka nggak mau. Pak Lutfi Basori nggak mau disebut NUGL sekarang. Itu hebatnya NU. NU ini adalah jam'iyatun mubarakatun. Jam'iyatun mubarakatun. Organisasi yang penuh keberkahan. Insya Allah pada saatnya semua warga NU akan sepaham dengan kita semua bahwa Habib ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.